Sword of Coming, episode 339. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sekitar 20 orang berdiri di depan pintu penginapan dan mengumpat. Para pemuda tampak marah sementara para wanita berdiri dengan tangan di pinggang sambil memarahi seseorang dengan geram. Anak-anak di sekitar mereka tampak sangat riang, beberapa di antaranya memiringkan kepala dan menyeruput tanghulu, dan beberapa lainnya diam-diam menggunakan ketapel mereka untuk menembak tirai yang tergantung di ambang pintu. Chen Pingan berdiri di antara mereka untuk beberapa saat, namun ia masih belum bisa memahami situasi karena para pria dan wanita itu berbicara dengan dialek lokal kota Rubah. Namun, Chen Pingan segera mendapat gambaran tentang situasi tersebut setelah melihat Pei Qian berdiri di lantai 2 dan menatapnya dengan ekspresi panik. Awalnya, Pei Qian berjongkok di belakang pagar lantai 2 sambil mengorek hidung dan telinganya. Dia sama sekali tidak menganggap ini serius, bahkan bertingkah semaunya untuk membuat orang-orang itu jijik. Bahkan, semakin marah orang-orang di luar penginapan, semakin bahagia dan terhibur Pei Qian. Untungnya, para pria dan wanita dari kota Rubah akhirnya tidak berani memasuki penginapan. Bocah pincang itu sangat kesal dengan keributan yang disebabkan oleh orang-orang ini, jadi dia dengan kesal membersihkan sisa makanan di atas meja. Kakek ketiga yang bungkuk duduk di kejauhan dan merokok, sementara Jiun yang duduk di belakang meja dan mengemil biji panggang. Tak satu pun dari mereka yang khawatir dengan keributan itu. Adapun Zongkui, sarjana miskin dan akuntan setengah hati di penginapan itu, awalnya ingin bertindak sebagai penengah antara kedua pihak. Namun, seorang pria dari kota Rubah dengan paksa mendorongnya menjauh, membuatnya terhuyung-huyung kembali ke penginapan. Zongkui mendengus dan kembali ke sisi Jiun Yang, mengambil buku catatan kosong dan berpura-pura bekerja. Jiun Yang memutar matanya melihat ini. Chen Pingan memasuki penginapan dengan ekspresi tegas, dan Pei Qian hendak menyelinap pergi dan kembali ke kamarnya. Namun, Chen Pingan segera memanggil namanya dan menyuruhnya turun. Pei Qian dengan malu-malu berjalan menuruni tangga, dan sebelum Chen Pingan sempat bertanya apapun, dia sudah mulai bercerita. Menurut penjelasannya, dia pergi ke kota Rubah karena ingin mencari apotek untuk membeli obat untuk Chen Pingan. Namun, anak-anak di kota Rubah mulai mengganggunya karena dia orang asing dan pendatang. Pada awalnya, mereka telah mencuri tanghulu miliknya yang ingin ia tinggalkan untuk Chen Pingan. Namun, ia menanggungnya karena prinsip-prinsip yang telah ia pelajari dari buku-buku. Ia memahami bahwa harmoni adalah yang terpenting. Namun, anak-anak itu juga senang membuntutinya dan menjelek-jelekkannya, dan mereka melakukannya secara berkelompok bahkan melemparinya dengan batu. Pei Qian mengabaikan hal itu lagi. Setelah itu, dia membeli layang-layang capung, tetapi seorang anak yang iri merebutnya dan menerbangkannya ke langit. Dengan suara mendesing, layang-layang itu terbang keluar dari kota Rubah dan menghilang tanpa jejak. Dia sangat marah, jadi dia berkelahi dengan anak-anak itu. Ada 5 atau 6 anak, tetapi mereka tetap tidak mampu mengalahkannya. Pada akhirnya, anak-anak itu pulang sambil menangis, meminta orang tua dan tetua mereka untuk datang dan menghukumnya. Namun, Pei Qian tidak bodoh, jadi dia segera lari. Bagaimanapun, layang-layang capung itu telah menghabiskan biaya 20 koin tembaga, namun hilang begitu saja. Dia sangat sedih, dan dia telah mencari layang-layang itu di luar kota Rubah selama hampir setengah hari. Pei Qian tidak merasa percaya diri saat berbohong, dan dia terus mengamati ekspresi Chen Pingan sambil mengarang ceritanya. Dia siap menerima hukuman kapan saja, dan hanya akan melindungi kepalanya ketika saat itu tiba. Lagi pula, tidak terlalu masalah jika Chen Pingan menendang perutnya atau mencubit lengannya. Dia akan cepat pulih dari hukuman seperti itu. Namun, Chen Pingan dengan tenang mendengarkan Pei Qian menyelesaikan penjelasannya sebelum berkata, "Sekarang setelah kau selesai berbohong, kau bisa melanjutkan dan mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, kau juga bisa memilih untuk tidak mengatakannya. Jika demikian, maka kau bisa tinggal di penginapan ini di masa mendatang. Kau tidak akan mati kelaparan di sini." Pei Qian tidak mengatakan apapun. Chen Pingan berjalan ke konter, dan Jiun yang melirik gadis kecil kurus yang berdiri di dekat tangga sebelum tersenyum dan berkata dengan suara lembut,
Tuan Muda Chen, apa yang Anda ajarkan padanya sehingga dia menjadi iblis kecil yang begitu nakal? Dia hampir membuat gang di kota rubah berantakan. Dia berbohong kepada anak-anak dan mencuri camilan mereka terlebih dahulu, dan kebohongannya juga membuat anak-anak ketakutan setengah mati. Mereka semua yakin bahwa dia adalah seorang putri dari ibu kota Kekaisaran Kuan Agung, dan hanya saja untuk sementara waktu dia hidup miskin di antara rakyat jelata. Namun, suatu hari nanti dia akan kembali ke istana kekaisaran. Setelah saling mengenal, dia memimpin anak-anak itu berkeliling dan bermain dengan riang sepanjang hari. Dia hampir menjadi pemimpin anak-anak itu. Namun, mereka saling bertengkar karena sebuah layang-layang, dan akhirnya mereka terlibat perkelahian besar yang tidak dapat diselesaikan. Pada akhirnya, saya rasa dia dipukul beberapa kali oleh seorang dewasa yang bergegas ke tempat kejadian. Anak-anak biasa-biasanya akan tenang dan berhenti membuat masalah setelah mengalami hal seperti ini, tetapi dia justru sebaliknya, dan dia bahkan mengaku sebagai kerabat jauh saya. Dengan mengandalkan hal itu, dia menghabiskan sejumlah uang untuk menyewa beberapa preman dari Foxtown, dan menyuruh mereka memukuli pria yang telah memukulnya di malam hari. Setelah itu, dia menjadi semakin nakal, dan gang tempat sebagian besar anak-anak lain berasal tiba-tiba dihantui oleh hantu. Belum lagi anak-anak, bahkan orang dewasa pun tidak berani memadamkan lampu minyak mereka di malam hari. Tuan Muda Chen, Anda juga tahu bahwa kota rubah benar-benar dihantui oleh hantu sekarang, jadi beberapa penjaga berjaga sepanjang malam untuk menyelidiki situasi ini. Baru kemudian mereka menangkap gadis kecil yang membuat masalah ini. Dan coba tebak, gadis kecil itu entah bagaimana juga berhasil mengendalikan mereka. Aku tidak tahu apa yang dia katakan, tetapi para penjaga sangat sopan ketika membawanya kembali. Dan apa yang kau duga? Dia benar-benar tampak seperti seorang putri ketika berjalan masuk ke penginapan yang dijaga oleh para petugas berseragam resmi itu. Chen Pingan merasakan sakit kepala mulai menyerang saat ia menoleh untuk melihat Pei Qian. Namun, ia tidak melihatnya di sana, melainkan hanya melihat kakinya. Kemungkinan besar ia sedang duduk di tangga. Jiun yang menutup mulutnya dan terkekeh. Ini masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan sedikit uang receh, dan paling banyak hanya 10 tael perak. Tolong jangan ikut campur dalam masalah ini dan serahkan saja pada saya. Tuan Muda memiliki temperamen yang baik, jadi orang-orang itu pasti akan memanfaatkan ini dan membesar-besarkan situasi, mengubah masalah kecil menjadi masalah paling tragis di dunia. Tambahkan saja ketagihan saya akan membayarnya dengan biaya kamar, kata Chen Pingan dengan sedikit pasrah. Senyum di wajah Jiun yang menghilang, dan dia memasang ekspresi serius saat menjawab, Tuan Muda Chen adalah penyelamat klan Yao, jadi bagaimana mungkin kami menyerahkan masalah sepele seperti ini kepada Anda? Betapa malunya saya jika harus melakukan itu. Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan bersikeras, itu bukan hal yang sama. Kedua hal ini tidak berhubungan. Jiun yang masih ingin mengatakan sesuatu, namun Chen Pingan sudah melanjutkan, kalau begitu, saya harus merepotkan Anda untuk menyelesaikan situasi ini hari ini. Jiun yang mengangguk dan dengan anggun berjalan keluar dari balik meja kasir. Kemudian, ia mendorong akuntan yang kurang profesional itu dengan sikunya, mengambil beberapa keping perak yang berserakan di laci. Setelah itu, ia berjalan ke pintu masuk penginapan untuk menenangkan para pria dan wanita yang marah. Di kota rubah, sebuah kota perbatasan Kekaisaran Kuan Agung, terdapat berbagai macam orang. Tidak semua orang kuat, tetapi lemah bukan berarti bodoh. Banyak orang datang dan pergi, jadi hal menarik apa yang belum pernah mereka lihat dan dengar sebelumnya. Penduduk kota itu adalah orang-orang yang cukup bersemangat. Terlebih lagi, sangat mungkin ada elit dan kultivator kuat yang menyembunyikan identitas mereka dan tinggal di kota itu. Misalnya, orang-orang seperti Jiun Yang dan kakek ketiga. Pertempuran besar telah terjadi di dalam dan di luar penginapan sebelumnya, dan pertukaran antara Wei Xian dan kelompok kultivator sangat spektakuler dan menarik perhatian. Itu merangkum aura megah dari pertempuran antar kultivator. Dari kota rubah, penduduk kota tentu menikmati suasana yang meriah. Terlepas dari itu, mereka tentu saja juga merasakan rasa hormat dan kekaguman. Setelah itu, sekelompok pasukan kavaleri lain yang tampak gagah mengambil jalan memutar dan menuju ke utara, sehingga semakin menyebarkan berbagai macam rumor dengan cepat. Beberapa orang mengatakan bahwa Jiun Yang licik,
yang suka menggoda pria, sebenarnya adalah roh rubah sungguhan. Tentu saja, sebagian besar dari mereka adalah wanita yang sudah menikah dari Foxtown. Orang lain memiliki keyakinan yang lebih suram, beranggapan bahwa kurangnya kedamaian di Foxtown beberapa tahun terakhir ini disebabkan oleh kehadiran iblis di daerah tersebut. Namun, seekor naga sejati telah lewat baru-baru ini, dan konflik antara aura iblis dan aura naga akhirnya menyebabkan pertempuran untuk membasmi para iblis dan membunuh setan-setan di penginapan tersebut. Jiun yang mengayunkan pinggulnya dan berjalan ke pintu masuk penginapan, menyebabkan kobaran api di luar langsung mereda. Sementara itu, Zongkui tersenyum dan bertanya, sejak kapan faksi sekuat ini muncul di dunia kultivasi benua daun payung? Terlebih lagi, ini adalah faksi dunia kultivasi yang setara dengan kekuatan abadi tingkat sekte di pegunungan. Zongkui terkekeh sendiri, tampaknya yakin bahwa penilaiannya sangat baru dan menarik. Ada seorang pria pemberani yang telah memblokir pasukan kecil sendirian, seorang lelaki tua bungkuk yang haus darah, seorang pria yang memegang pedang dan memperlakukan Jenderal Su Qingzu sebagai rekan latih tanding, dan seorang wanita yang sangat cantik yang telah menekan dewa terhormat Su Tong dengan teknik kinesis pedangnya. Yang terpenting, aura dan basis kultivasi keempat orang tersebut terus meningkat sepanjang pertempuran. Tentu saja, ada juga bocah muda yang bisa memainkan pedang meskipun dia bukan seorang ahli ki. Dia agak tampan, dan juga telah mencuri perhatian Jiun Yang. Jika tidak, Zongkui pasti akan memperlakukannya seperti saudara dan minum serta mengobrol riang dengannya. Chen Pingan ragu sejenak sebelum memutuskan untuk mengungkapkan dengan jujur, kami bukan dari benua daun payung. Kalau begitu, mungkin kau berasal dari benua pusaran selatan? Tanya Zongkui. Benua pusaran selatan sangat terkenal, dan bahkan mereka yang berada di benua daun payung yang dikenal karena sifat angkuh dan kegemaran mereka meremehkan elit lain di dunia mengakui kekuatan benua pusaran selatan, benua yang terletak paling dekat dengan gunung stalaktit. Ini karena klan Chen Konfusianisme murni berada di sana, dan seorang pria bernama Chen Chunan yang pada dasarnya menyandang gelar Konfusianisme murni, sendirian. Zongkui sudah lama mengagumi benua pusaran selatan, dan hanya karena statusnya di akademi dan ajaran gurunya yang terhormatlah ia belum melakukan perjalanan ke benua itu bahkan setelah bertahun-tahun. Selain klan Chen yang menganut ajaran Konfusianisme murni, terdapat juga sejumlah tempat bersejarah terkenal di benua pusaran selatan. Zongkui ingin mengunjungi semuanya. Benua daun payung terlalu membosankan, baik dari segi para kultivator di pegunungan maupun rakyat jelata di luar pegunungan. Zongkui tidak suka berkeliling benua daun payung. Chen Pingan menunjuk ke arah utara. Mata Zongkui berbinar, dan dia bertanya, apakah Anda mengenal Tuan Qi dari Akademi Tebing Gunung? Chen Pingan hampir tersedak, dan benar-benar bingung bagaimana harus bereaksi. Zongkui tertawa terbahak-bahak dan berkomentar, kemungkinan besar Anda mengenal Tuan Qi, tetapi Tuan Qi tidak mengenal Anda. Haha, tidak apa-apa, kita berdua sama saja. Adapun benua botol berharga timur, tetangga terdekat di utara, Zongkui tidak terlalu menyukai benua ini. Mungkin hanya ada seorang adik kelas dan seorang kakak kelas yang layak disebut Qi Jingchun dari Akademi Tebing Gunung dengan pengetahuannya yang mendalam, dan guru kekaisaran Cui Chan dari Kekaisaran Li Agung dengan keterampilan go-nya yang luar biasa. Namun, Zongkui telah mendengar bahwa Tuan Qi telah meninggal dunia setelah kehancuran dan runtuhnya dunia kecil permata. Bahkan guru Zongkui yang terhormat merasa sangat kasihan akan hal ini, secara pribadi mengatakan kepada Zongkui bahwa Tuan Qi pasti tidak akan mengalami penghinaan seperti itu jika dia tinggal di benua daun payung. Bahkan jika keadaan menjadi lebih buruk, dia tidak akan berakhir sendirian dengan seluruh dunia sebagai musuhnya. Mari kita minum dan mengobrol, saran Chen Pingan sambil tersenyum. Chen Pingan bersedia menemani Zongkui dan minum sebotol anggur karena sarjana miskin itu menyebutkan nama Tuan Qi. Zongkui melirik Jiun Yang yang mengendalikan situasi di pintu sebelum berkata dengan suara rendah, minum-minum tidak apa-apa, tetapi kau harus membelaiku jika Jiun Yang mulai mengeluh. Tentu saja, jawab Chen Pingan sambil mengangguk. Zongkui mengambil 2 kendi anggur plum hijau, dan menggunakan posisinya sebagai akuntan setengah-setengah di penginapan itu, dia memerintahkan anak laki-laki pincang itu untuk membawakan mereka beberapa piring camilan kecil. Lalu dia duduk bersila di bangku, tampak tidak serius atau bermartabat.
Kudengar kau berasal dari Akademi Penakluk Agung. Tanya Chen Pingan. Zhong Kui tidak menanggapinya dengan serius, dan menjawab dengan senyum santai, benarkan. Dan aku bahkan seorang sarjana bangsawan. Mengesankan, ya. Chen Pingan menawarkan ucapan selamat kepadanya. Mari bersulang untuk gelar sarjana terhormat. Zhong Kui buru-buru mengangkat tangan untuk menghentikannya, namun Chen Pingan sudah menghabiskan semangkuk anggurnya dalam sekali teguk. Sarjana bangsawan dari Akademi Penakluk Agung yang berkeliaran di dunia kultivasi menghela napas dan bertanya, apakah ini sepadan dengan bersulang dan semangkuk penuh anggur? Kau hanya ingin minum, bukan? Chen Pingan teringat pada cendekiawan berbudi luhur Zhou Ju, yang pernah ia temui di negara penyapu air. Zhou Ju sangat berbeda dari cendekiawan mulia Zhong Kui. Di Villa Air Pedang Senior Song, Zhou Ju telah menunjukkan kemampuannya untuk menentukan hidup dan mati seseorang hanya dengan melafalkan sebuah puisi. Seolah-olah kata-katanya adalah hukum ilahi. Mereka berdua adalah cendekiawan, namun cendekiawan yang membaca buku berbeda kemungkinan besar juga memiliki perilaku yang berbeda. Zhong Kui tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia bertanya, pria yang menghalangi para penyaringki di luar penginapan malam itu mengenakan baju zirah embun. Jika pengamatanku tidak salah, kemungkinan besar itu adalah Gunung Barat, sebuah baju zirah berbentuk butiran yang digambarkan sebagai salah satu dari 8 baju zirah embun leluhur dalam teks-teks kuno sekte militer. Apakah itu pusaka keluargamu? Jantung Chen Pingan sedikit berdebar, lalu dia menggelengkan kepala dan menjawab, tidak, saya membelinya di penginapan Ganoderma di Gunung Stalaktit. Berapa banyak koin hujan biji-bijian yang kau habiskan? Tanya Zhong Kui. Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan, tidak, aku hanya menghabiskan beberapa koin panas kecil. Itu tidak mahal, dan aku berencana untuk memberikannya kepada orang lain di masa depan. Zhong Kui tersenyum dan berkata, penginapan Ganoderma tidak dapat menilai harta karun ini dengan benar, jadi mereka membiarkanmu mendapatkannya dengan harga yang sangat murah. Namun, ini wajar. Sosok yang kuat telah memberlakukan pembatasan di Gunung Barat, jadi jika aku tidak secara kebetulan membaca buku rahasia yang hampir hancur di akademi dan mengenal sejarah peluru baju besi militer, maka aku juga tidak akan mengenali baju besi embun ini. Meskipun begitu, saya masih perlu memeriksanya dengan cermat untuk waktu yang lama sebelum saya dapat memastikan kecurigaan saya. Saya sarankan Anda menyimpannya. Benda itu sangat berharga, dan juga memiliki sejarah yang kaya serta banyak cerita menarik. Akan sangat disayangkan jika diberikan kepada orang lain. Chen Pingan tidak berkomentar apakah dia akan menyimpannya atau memberikannya, dan dia hanya bertanya dengan rasa ingin tahu, 8 zirah embun leluhur. Zhong Kui mengambil sebutir kacang dan memasukkannya ke mulutnya sebelum menjawab, nama lengkap dari armor embun adalah armor pembawa embun ilahi. Izinkan saya bertanya, siapa dewa itu? Dan embun apa yang mereka bawa? Chen Pingan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Zhong Kui tersenyum dan menjelaskan, selain Gunung Barat, 7 zirah embun leluhur lainnya diberi nama Tanah Buddha, Kuncup Bunga, Hantu Gunung, Dewa Air, Cahaya Berkilau, Pakaian Berwarna-Warni, dan Lautan Awan. Namun, sebagian besar rusak atau hancur dalam pertempuran. Hanya sedikit yang tersisa, dan catatan hanya ada untuk 2 dari 8 zirah leluhur, Hantu Gunung dan Pakaian Berwarna-Warni. Gunung Barat mungkin terlihat rusak parah, tetapi sebenarnya kondisinya jauh lebih baik dibandingkan dengan Hantu Gunung dan Pakaian Berwarna-Warni yang berhasil bertahan di dunia ini dengan susah payah. Jika Anda bertemu seseorang yang mampu mengenali harta karun ini dan memahami nilainya, jangan ragu untuk meminta uang sebanyak yang Anda inginkan. Saya jamin Anda pasti akan untung besar. Namun, baju zirah leluhur ini pada akhirnya telah kehilangan kekuatan dasarnya, dengan hanya kurang dari 1/10 kekuatan pertahanannya yang tersisa. Ini sungguh memalukan. Kita harus minum semangkuk anggur sebagai ungkapan belasungkawa. Zhong Kui memiringkan kepalanya dan mengangkat mangkuk anggurnya, lalu menenggak isinya dalam sekali teguk. Chen Pingan tidak punya pilihan lain selain ikut meminum semangkuk anggur. Zhong Kui dengan sukarela mulai membahas pertempuran beberapa hari yang lalu, berkata, kedua pangeran itu bukanlah orang baik, jadi ingatlah untuk berhati-hati dan tenang jika Anda memutuskan untuk tinggal di Kekaisaran Kuan Agung untuk sementara waktu. Wilayah di luar gunung tentu memiliki aturannya sendiri, dan tidak kekurangan orang-orang kuat di luar gunung juga. Misalnya,
Pangeran ketiga menemui jalan buntu dan menderita kerugian besar ketika bertemu dengan Anda. Chen Pingan mengangguk. Saya setuju. Zhong Kui tiba-tiba terkekeh dan berkata, kau bertarung sampai mati dengan pengawal kekaisaran Great Kuan malam itu, namun sekarang kau duduk di sini dan menyetujui setiap kata-kataku. Ini perasaan yang cukup aneh. Apa, kau telah menderita di tangan akademi di kampung halamanmu, jadi kau takut dengan gelarku sebagai sarjana bangsawan? Chen Pingan tak kuasa menahan tawa dan terdiam. Sebelum perkelahian pecah hari itu, kau mengatakan kepada adipati kecil itu bahwa prinsip tetaplah prinsip, siapapun yang mengucapkannya. Kurasa ini pandangan yang sangat bagus, lanjut Zhong Kui. Meskipun kau cukup tegas dan mendominasi, ini masuk akal dalam konteks situasi tersebut. Kau tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Namun, pada kenyataannya, kau masih sedikit tidak masuk akal. Chen Pingan menyesap anggur dan menjawab, saya tidak punya pilihan lain. Zhong Kui mengangguk dan berkata, memang, begitulah dunia ini. Jika seseorang tinggal di lubang kotoran, maka ia akan percaya bahwa makan kotoran adalah hal yang paling alami di dunia. Bahkan, mereka mungkin akan merasa tidak senang jika seseorang menawarkan makanan yang layak kepada mereka. Chen Pingan terkejut mendengar hal itu. Benarkah ini ucapan seorang cendekiawan Konfusianisme yang mulia? Zhong Kui menghela napas penuh emosi dan melanjutkan, namun, bahkan jika dunia membusuk menjadi lubang kotoran, ini seharusnya bukan alasan bagi kita untuk memakan kotoran. Chen Pingan memegang sumpit berisi makanan di satu tangan dan mangkuk anggurnya di tangan lainnya, dan dia merasa sedikit canggung saat itu. Zhong Kui memperhatikan kegelisahan Chen Pingan, jadi dia buru-buru menghibur, kita jelas tidak sedang makan kotoran dan minum air kencing sekarang. Ini semua makanan lezat dan anggur nikmat. Jangan khawatir dan teruslah makan. Chen Pingan terus makan dan minum dalam diam. Dia tidak sepenuhnya mampu mengikuti alur pikiran Zhong Kui. Chen Pingan tiba-tiba merindukan Baoping kecil saat itu. Berdiri di pintu masuk penginapan, Jiun yang mampu menyelesaikan masalah itu dalam waktu singkat. Saat ini, penginapan ini bukan hanya mistis tetapi juga menyeramkan di mata penduduk biasa dari kota Rubah. Karena itu, mereka bahkan tidak berani menyerbu masuk ke dalam penginapan untuk membuat keributan. Chen Pingan berterima kasih kepada Jiun yang sebelum berjalan menuju tangga. Pei Qian masih duduk di sana dan menggambar lingkaran di lantai, dan dia dengan patuh berdiri dan mengikuti Chen Pingan setelah dipanggil. Kepalanya tertunduk dan matanya menunduk, dan tampak seolah-olah dia menyadari kesalahannya. Namun, Chen Pingan bahkan tidak perlu menggunakan otaknya untuk mengetahui apa yang dipikirkan gadis kurus kecil itu. Dia pasti tersenyum dalam hatinya, dan dia sudah bisa membayangkan sikap angkuhnya ketika dia berjalan dengan angkuh ke kota Rubah lagi lain kali. Chen Pingan duduk setelah memasuki kamarnya. Pei Qian tidak berani duduk, dan dia menutup pintu sebelum berdiri di seberang meja. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Pingan tidak bertele-tele, dan langsung berkata, kamu bisa tinggal di sini di masa mendatang, aku akan memberikan cukup uang kepada penginapan untuk membesarkanmu. Pei Qian tiba-tiba mendongak dengan marah, namun ia segera menundukkan kepalanya lagi ketika melihat ekspresi dingin dan tenang Chen Pingan. Aku salah, aku tidak akan berani melakukan ini lagi. Aku akan pergi ke kota Rubah dan membelikan Mei kecil layang-layang. Aku akan membelikannya kupu-kupu besar dan berwarna-warni seharga 40 koin tembaga. Itu jauh lebih bagus daripada capung. Mei kecil dan yang lainnya sudah lama ingin bermain dengan layang-layang ini, tetapi bahkan makan sate tanghulu pun seperti merayakan tahun baru bagi mereka, jadi wajar saja mereka tidak mampu membeli layang-layang itu. Ini akan menjadi hari keberuntungan mereka. Dari mana kau mendapatkan uang itu? Tanya Chen Pingan. Pei Qian mendongak dan berkedip beberapa kali, lalu menjawab, aku meminjamnya dari Jiun Yang. Aku tidak meminjam banyak, dan aku hanya mengambil 2 tael perak saja. Lalu bagaimana kau akan membayarnya kembali? Tanya Chen Pingan. Kami akan menambahkan ini ke tagihan Anda terlebih dahulu, dan saya akan melakukan apapun yang Anda suruh di masa mendatang dan perlahan-lahan membayarnya kembali kepada Anda, jawab Pei Qian dengan suara malu-malu. Kamu bisa tinggal di sini di masa mendatang, dan kamu bisa melakukan pekerjaan serabutan di penginapan ini untuk secara perlahan mengembalikan uang ini kepada Jiun Yang, kata Chen Pingan. Pei Qian mengerutkan alisnya saat air mata menggenang di matanya.
Chen Pingan menunjuk ke pintu dan memberi instruksi dengan suara tenang, keluar. Pei Qian dengan marah menyeka air matanya dan berteriak, aku tahu bagaimana rasanya. Kau tidak pernah menyukaiku, tetapi kau selalu menyukai si kutu buku kecil bernama Chao Qinglang. Kau selalu mengkhawatirkannya, dan jika kau punya pilihan, kau pasti akan meninggalkanku dan memilih untuk membawa Chao Qinglang bersamamu. Kau tidak akan memperlakukannya seperti ini jika dia melakukan kesalahan, dan kau hanya akan menjelaskan segala sesuatunya kepadanya dengan tenang. Tidak hanya itu, kau juga akan menyuruhnya untuk tidak menjadi sepertiku. Chen Pingan, kau selalu berusaha mencari cara untuk menyingkirkanku. Pei Qian berlari keluar dan membanting pintu hingga tertutup di belakangnya. Kemudian dia kembali ke kamarnya sendiri. Chen Pingan mulai mempertimbangkan perjalanannya ke utara di benua Daun Payung. Stasiun feri abadi yang memiliki kapal antar benua menuju kota naga tua di benua botol harta karun timur terletak di wilayah utara Kekaisaran Kuan Agung, jadi dia harus menempuh perjalanan tambahan 1 atau 2.000 km jika dia memutuskan untuk mengambil jalan memutar. Dia sudah menyinggung pangeran ketiga Kekaisaran Kuan Agung, dan permusuhan di antara mereka begitu hebat sehingga berpotensi menyebabkan kematian bagi salah satu pihak. Jika Chen Pingan adalah pangeran ketiga, dia juga tidak akan membiarkan dirinya langsung menyerbu ke utara dengan angkuh. Pangeran ketiga memang telah menderita kerugian besar di tangan Chen Pingan dan Sarjana Mulia Zhong Kui dari Akademi Penakluk Agung. Namun, dia adalah seseorang yang mampu memimpin pasukan dalam perjalanan panjang ke jantung wilayah musuh dan menangkap gubernur komando serta menghancurkan kuil Dewa Air, jadi kemungkinan besar dia akan menimbulkan banyak masalah bagi Chen Pingan bahkan jika dia tidak sampai bertarung sampai mati dengannya. Jika situasinya benar-benar mengharuskan demikian, maka Chen Pingan tidak akan punya pilihan lain selain mengambil jalan memutar. Mengabaikan Pei Qian yang mengasihani diri, di lantai yang sama, ada juga Wei Xian yang saat ini duduk di kamarnya dan membolak-balik buku acak yang dibelinya dari kota rubah. Kaisar pendiri negara Taman Selatan tidak memperlakukan dirinya dengan buruk, dan daging serta anggur terhampar di atas meja di depannya. Ada juga pelet baju besi militer. Wei Xian telah memeriksanya dengan saksama selama setengah hari setelah pertarungannya dengan para penyempurna Qi. Dia tak kuasa menahan diri untuk tidak menghela napas kagum pada kemampuan ilahi para penyempurna Qi di dunia agung, dan pada saat yang sama, dia juga takjub dengan harta karun alam yang ada di dunia ini. Sungguh tak terbayangkan. Lebih jauh di lorong, Zulian, si maniak bela diri, menyilangkan tangannya di belakang punggungnya yang bungkuk sambil berjalan berputar-putar mengelilingi meja di kamarnya. Di sebelah, Lu Baixiang berdiri di depan jendela dan menatap ke kejauhan. Halting Snow, yang sementara ditinggalkan Chen Pingan padanya, tergantung di pinggangnya. Konon, ini adalah relik abadi yang ditinggalkan oleh seorang immortal bumi tingkat awal. Memang, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan apa yang disebut senjata ilahi di tanah berkah bunga teratai. Sui Yubian sedang duduk bersila di tempat tidurnya, berlatih teknik pernapasan. Sementara itu, Deep Infatuation sedang beristirahat di meja di dekatnya. Chen Pingan mengeluarkan salah satu gulungan gambar yang kini kosong, dan teringat akan niat membunuh yang sempat ia rasakan malam itu. Senyum pahit tanpa sadar terukir di wajahnya. Seseorang tidak boleh berniat untuk menyakiti orang lain, tetapi harus selalu waspada terhadap niat jahat orang lain. Malam tiba, dan Chen Pingan berjalan ke bawah untuk makan malam. Dari keempat orang yang ada di gulungan gambar, hanya Zulian yang turun bersamaan untuk duduk bersama Chen Pingan. Lu Baixiang dan yang lainnya tidak meninggalkan kamar mereka. Adapun Pei Qian, dia juga tetap berada di dalam kamarnya sepanjang waktu, tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Setelah makan malam, Chen Pingan pergi keluar sendirian dan perlahan berjalan di sepanjang jalan resmi yang menuju kota rubah. Setelah berjalan beberapa saat di sepanjang jalan tanah yang tidak rata dan penuh lubang, Chen Pingan menoleh ke arah barat. Kemudian dia berbalik dan berjalan kembali ke penginapan. Ia tiba di penginapan hampir bersamaan dengan sekelompok orang lain. Yang mengejutkannya, mereka adalah pemimpin klan Yao yang terluka, Jenderal Besar Yao Zhen, serta bocah muda yang telah menemaninya dalam pertempuran mematikan melawan para pembunuh. Selain itu, ada juga Yao Lingzi, seorang jenius bela diri muda yang secara pribadi mengalami pertempuran sengit di penginapan tersebut. Di samping mereka ada seorang gadis muda lain yang mengenakan topi berkerudung. Selain mereka berempat,
ada juga 5 atau 6 prajurit kavaleri lain yang berdiri di belakang mereka. Namun, orang-orang ini bukan bagian dari pasukan perbatasan klan Yao, melainkan para kultivator yang tidak perlu mengenakan baju zirah secara eksplisit. Di Kekaisaran Li Agung, para kultivator dari pegunungan yang memutuskan untuk bergabung dengan tentara akan disebut sebagai sekretaris bela diri. Melihat Chen Ping'an mengenakan jubah biru hari ini, jenderal tua yang lesu yang bersikeras datang sendiri ke penginapan itu segera turun dari kudanya dan berjalan cepat menghampiri anak muda itu. Ia menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan klan Yao 2 kali, kami selamanya berterima kasih kepadamu. Kami datang khusus untuk mengunjungi dermawan kami hari ini, jadi mohon terima salam hormat dari saya." Pria tua itu hendak membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping'an, jadi Chen Ping'an tidak punya pilihan selain meraih lengan Yao Zhen, mencegahnya membungkuk dengan penuh hormat. Namun, Chen Ping'an hanya bisa menghentikan Yao Zhen, tetapi dia tidak bisa menghentikan anggota klan Yao lainnya serta para penyempurna Qi yang menyertainya untuk membungkuk kepadanya secara serentak. Jenderal tua Yao tampak sangat pucat, namun ia memiliki kejujuran yang telah ditempa dan diasah selama bertahun-tahun di medan perang. Ia bertanya dengan lugas, "Bagaimana klan Yao saya harus membalas budi Anda?" Melihat Chen Ping'an tetap diam, lelaki tua itu tersenyum dan menambahkan, "Kami tidak meremehkan rasa kesatria dan kebenaranmu. Sebaliknya, pasukan perbatasan klan Yao tidak akan lagi berani menampilkan karakter Yao di panji-panji militer kami jika kami mengabaikan hutang budi yang begitu besar." Chen Ping'an tak lagi menahan diri, dan bertanya, "Jenderal tua Yao, apakah Anda punya cara agar saya bisa lolos dari pengawasan Istana Kekaisaran dan pergi ke puncak Istana Surgawi di utara? Ada berapa orang yang bepergian bersama Anda, Sang Dermawan?" tanya Yao Zhen. Chen Ping'an awalnya ingin menjawab 6, namun ia segera mengoreksi dirinya sendiri dan berkata, 5. Yao Zhen berpikir sejenak sebelum mengangguk dan menjawab, "Serahkan padaku. Jika kau mempercayai klan Yao, maka tunggulah di sini selama beberapa hari. Kami pasti akan membantumu dan kelima temanmu mencapai puncak Istana Surgawi dengan selamat." "Apakah ini akan menimbulkan masalah bagimu dan klan Yao?" tanya Chen Ping'an. Yao Zhen tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Kita sudah berhasil melewati masalah paling dahsyat sekalipun, jadi tidak ada lagi yang bisa dianggap merepotkan." Jenderal tua itu tampak sangat tenang saat mengucapkan kata-kata ini. Meskipun lukanya cukup serius, dan semakin memburuk karena perjalanan yang bergelombang menuju penginapan, ada rasa lega yang kuat dalam kata-katanya. Namun, semua orang yang berdiri di belakang Yao Zhen merasa sangat serius, dengan ekspresi ketidakmauan yang kuat di wajah mereka. Yao Zhen tampak enggan memasuki penginapan, jadi dia menyarankan agar Chen Ping'an menemaninya menyusuri jalan resmi untuk sementara waktu. Chen Ping'an tentu saja tidak keberatan, dan mereka berdua berjalan sekitar selusin langkah di depan orang lain sementara Yao Zhen mengungkapkan sebuah rahasia, menjelaskan, "Aku tidak berani menipu Anda, Yang Mulia. Aku telah bertempur di medan perang selama bertahun-tahun, jadi Kaisar telah memberikan anugerah kepadaku dan mengizinkanku memasuki ibu kota untuk menikmati masa tuaku. Beliau telah menganugerahiku jabatan Kepala Menteri Kementerian Perang. Aku bisa membawa 100 anggota keluarga dan bawahan bersamaku, jadi kau dan rekan-rekanmu tentu saja bisa mengikutiku sebagai bagian dari kelompok ini. Aku perlu menghabiskan beberapa hari dengan militer untuk mengatur identitas yang sesuai untukmu dan rekan-rekanmu. Sejujurnya, Istana Kekaisaran pasti akan memeriksa identitas 100 orang ini dengan sangat cermat. Mereka akan menginterogasi setiap orang satu persatu. Karena itu, kau dan rekan-rekanmu harus bersabar untuk sementara waktu, Sang Dermawan." Jenderal tua Yao merasa sedikit bersalah dan meminta maaf. Setelah mempertimbangkan hal ini sejenak, Chen Ping'an mengangguk dan menyetujui rencana Yao Zhen. Dengan bisa menemani Jenderal tua Yao ke ibu kota, Chen Ping'an juga akan merasa lebih tenang. Pada kenyataannya, dua kalimat pertama Jenderal tua itu tidak sesuai dengan aturan tak tertulis di Istana Kekaisaran. Memasuki ibu kota untuk menduduki posisi Kepala Menteri Kementerian Perang adalah transfer langsung. Bahkan, itu jelas tidak bisa dianggap sebagai penurunan pangkat. Jabatan Kepala Menteri Kementerian Perang adalah posisi yang integral dan terhormat di Kekaisaran Kuan Raya, dan posisi yang diimpikan oleh banyak jenderal besar. Namun bagi Yao Zhen,
Hari ketika ia turun dari kudanya dan melepaskan baju sirahnya adalah hari ketika ia akan mulai menikmati masa tuanya. Selain itu, meninggalkan wilayah selatan tempat klan Yao telah tinggal selama beberapa generasi dan pergi ke ibu kota untuk mengabdi juga dapat dilihat sebagai pencabutan akar dan meninggalkan tanah leluhurnya. Dengan usia Yao Zhen yang sudah lanjut dan statusnya sebagai tulang punggung wilayah selatan Kekaisaran Kuan Raya, keputusan Kaisar Liu Zhen untuk memindahkannya ke ibu kota adalah sesuatu yang patut dipertimbangkan dan direnungkan oleh mereka yang berada di Istana Kekaisaran. Namun, satu hal yang jelas, Istana Kekaisaran siap melindungi klan Yao. Lebih tepatnya, Kaisar telah mengambil keputusan dan memutuskan untuk menyelamatkan klan Yao dari pusaran kekacauan. Ia telah memberi Yao Zhen kesempatan untuk menjauh dari situasi tersebut dan menikmati masa tuanya. Ini adalah hasil yang cukup baik. Meskipun konflik dan persaingan antara ketiga pangeran lebih sengit dari biasanya di generasi klan Liu Kekaisaran ini, ketiga pangeran tersebut adalah individu yang sangat peduli dengan reputasi mereka di Istana Kekaisaran. Hal ini berlaku bahkan untuk pangeran tertua, seseorang yang telah meninggalkan ibu kota dan pergi untuk menjaga wilayah utara sejak usia muda. Terus terang saja, tidak akan ada yang terkejut jika Yao Zhen meninggal karena usia tua di wilayah perbatasan selatan, meninggal di medan perang, atau meninggal karena alasan misterius. Namun, dia jelas tidak mungkin meninggal di ibu kota tepat di depan mata kaisar. Hal ini disebabkan oleh sebuah desas-desus bahwa seorang sarjana bangsawan yang sangat berkualitas dari Akademi Penakluk Agung telah mengajar di ibu kota selama bertahun-tahun setelah meninggalkan akademi tersebut. Yao Zhen tidak ingin Chen Pingan salah paham tentang niatnya, mengira bahwa ia diminta untuk melindungi klan Yao saat mereka melakukan perjalanan ke utara menuju ibu kota. Karena itu, ia menjelaskan keadaan Istana Kekaisaran Great Kuan saat ini kepada Chen Pingan, dan ia juga menjelaskan situasi klan Yao saat ini secara rinci, memberitahu pemuda itu mengapa mereka sudah aman. Ini sebagian berkat cendekiawan bangsawan di ibu kota, dan sebagian besar berkat kekuatan tak berbentuk cendekiawan muda itu di penginapan. Chen Pingan hampir tidak berbicara, dan malah menghabiskan sebagian besar waktunya mendengarkan Jenderal tua Yao menjelaskan situasinya. Dia hanya mengajukan satu pertanyaan mengenai para tahanan yang diangkut oleh pangeran ketiga. Yao Zhen adalah orang yang sangat keras kepala, dan bahkan lebih ketat dalam hal hubungan hierarkis antara penguasa dan pejabat serta ayah dan anak daripada para cendekiawan Konfusianisme yang kaku. Namun, bencana baru-baru ini telah membuatnya sangat patah hati, dan juga mengubah temperamennya secara drastis. Ada banyak rahasia Kekaisaran Kuan Agung yang tidak akan dia ungkapkan di masa lalu, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Namun sekarang, dia mengungkapkan semuanya dengan tenang dan santai. Terlepas dari kesedihan yang mendalam, sangat mungkin Jenderal tua Yao juga merasakan sedikit kelegaan. Ia akan bersantai dan menikmati masa tuanya. Gubernur Komando Jin Huang dan Dewa Air Danau Jarum Pinus sama-sama menderita kerugian besar dan sangat merusak kekayaan negara Jin Utara. Dari sekitar selusin kereta tahanan saat itu, salah satunya menampung seorang dewa gunung resmi dari salah satu dari 5 gunung negara Jin Utara. Pangeran ketiga telah merencanakan secara rahasia selama 7 atau 8 tahun untuk mencapai prestasi ini, dan dia juga telah menggunakan sejumlah besar pasukan rahasia dari Kekaisaran Kuan Agung. Jika ia berhasil membawa Dewa Gunung, Gubernur Komando itu, ke ibu kota Kekaisaran Kuan Agung, maka itu pasti akan dipandang sebagai prestasi dan kontribusi yang tak tertandingi di mata orang-orang di ibu kota. Ini setara dengan seorang jenderal yang menaklukkan wilayah seluas 500 km. Namun, ia hampir saja meraih kesuksesan, dan rintangan yang membuatnya tersandung bukanlah lain adalah penginapan kecil di dekat perbatasan. Kasim Lili telah terbunuh, dan Adipati Muda Gao Sui, putra tunggal Adipati, juga telah terbunuh. Ia telah bekerja keras selama 10 tahun, namun pada akhirnya ia hanya mendapatkan kehormatan tetapi melukai hatinya dengan serius. Saat itu malam hari, dan 2 orang sedang berjalan di sepanjang jalan resmi. Yao Zhen berbicara dengan sangat santai dan memperlakukan Chen Pingan sebagai dermawannya. Dia tidak merasa canggung karena usia Chen Pingan yang masih muda. Saat Chen Pingan dan Jenderal tua Yao sedang mengobrol, suasana di dalam penginapan terasa sangat aneh. Jiun yang bersandar di kusen pintu,
Kakek ketiga yang bungkuk sedang menyesap anggur dalam pemandangan yang jarang terlihat, dan Zongkui duduk di ambang pintu sambil menatap sisi wajah Jiuniang. Hanya ada satu meja pelanggan di penginapan itu, wanita cantik yang membawa pedang di punggungnya, pria berwibawa dan tampak perkasa dengan pedang saber, dan pria pendek dan kurus yang mengaku bisa minum dalam jumlah banyak. Mereka tidak memesan anggur, dan hanya memesan 3 hidangan biasa. Bocah pincang itu juga kelaparan, jadi ketika melihat tempat kosong di meja, ia memutuskan untuk duduk dan makan bersama ketiga orang itu. Ia tidak makan apapun dari ketiga hidangan tersebut, melainkan fokus pada nasi di mangkuknya. Dari waktu ke waktu, bocah pincang itu diam-diam melirik wanita cantik yang duduk di hadapannya. Dia sungguh jauh lebih cantik daripada pemilik penginapan. Bagaimana mungkin wanita secantik itu ada di dunia ini? Lagi pula, dia membawa pedang di punggungnya, jadi dia adalah seorang pendekar pedang pemberani dari dunia kultivasi, bukan? Akankah dia mampir dan mengunjungi penginapan itu lagi di masa depan? Pada saat itu, dia mungkin sudah menjadi kepala koki di penginapan tersebut. Dia tidak perlu lagi menyapu lantai, membersihkan meja, dan menyajikan teh dan anggur kepada pelanggan. Saat melamun tentang hal ini, bocah pincang itu merasa bahwa nasi putih di mangkuknya tidak kalah lezatnya dengan hidangan eksotis yang disebutkan oleh cendekiawan bermarga Zong itu. Penginapan itu sudah tutup ketika Chen Pingan akhirnya kembali. Hanya Zongkui yang tersisa di lantai pertama, menunggu untuk mengunci pintu. Setelah mengunci pintu, Zongkui mengajak Chen Pingan minum. Namun, mereka tidak banyak bicara, dan lebih banyak menyendiri sambil minum. Setelah menghabiskan minuman mereka, Zongkui tidur di lantai di belakang meja kasir. Sementara itu, Chen Pingan kembali ke kamarnya di lantai 2 untuk beristirahat. Sebelum menghabiskan minuman mereka, Zongkui terkekeh dan berkata bahwa uang anggur itu akan ditambahkan ke tagihan Chen Pingan. Chen Pingan merasa sedikit tak berdaya, tidak mengerti mengapa sarjana bangsawan yang sangat berpengaruh ini bersikeras menjalani gaya hidup yang menyedihkan di mana ia harus bergantung pada keinginan dan kebaikan orang lain. Chen Pingan telah bertemu dengan banyak tokoh yang disebut-sebut perkasa selama perjalanannya, namun tak satu pun dari mereka yang begitu santai dan tidak beradab. Ada Lady Gui yang menyembunyikan kekuatan sebenarnya, pria yang memeluk pedang yang menjaga pintu masuk di Gunung Stalaktit, kultivator pedang tingkat inti emas yang sudah lanjut usia yang pernah menjadi pengemudi kereta untuknya dan Van Er saat itu, dan sebagainya. Pada kenyataannya, tak satu pun dari mereka dapat dianggap ramah dan mudah didekati. Namun, Zongkui secara mengejutkan meninggalkan Chen Pingan dengan ucapan terakhir ini, berkelana di dunia kultivasi, uang sulit didapatkan dan kotoran menjijikkan untuk dimakan. Hari yang baik adalah hari di mana aku tidak perlu mengeluarkan uangku sendiri untuk membeli kotoran untuk dimakan. Di jalan resmi, para anggota klan Yao semakin menjauh dari penginapan kecil itu. Wanita muda bertopi kerudung itu berkuda tepat di samping Yao Zhen. Kerudung itu terangkat saat ini, memperlihatkan penampilan wanita itu yang menawan dan sangat cantik. Dia kemungkinan besar adalah wanita cantik yang diceritakan Zongkui. Meskipun tampak mempesona, auranya relatif dingin dan acuh tak acuh. Terlepas dari itu, matanya yang seperti bunga persik dipenuhi dengan keceriaan alami sepanjang tahun. Yao Zhen masih terluka, jadi dia tidak memacu kudanya dengan kencang. Dia telah bertarung di atas kuda sepanjang hidupnya, namun dia secara bertahap mulai menerima usia tuanya dan kesehatannya yang menurun. "Kakek, mengapa kakek tidak masuk penginapan untuk mengunjungi bibi ke-9?" tanya wanita muda itu. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan kakek bahkan harus pergi ke ibu kota kali ini. Apakah kakek tidak akan mengunjunginya sekalipun? Lupakan saja, jawab Yao Zhen sambil menggelengkan kepalanya. Wanita muda itu menoleh untuk melirik gadis muda pembawa pedang dan bocah muda yang diam, sambil berkata, Lingzi dan Xianzi sama-sama merasa sangat sedih saat ini. Yao Zhen tersenyum dan menjawab, ini akan menyelamatkan mereka dari anggapan bahwa mereka adalah para jenius terkuat di dunia sepanjang waktu. Ini adalah hal yang baik. Mereka akan semakin kecewa ketika tiba di ibu kota, kota Meraj. Wanita muda itu ingin mengatakan sesuatu, namun ia ragu-ragu. Yao Zhen terdiam sejenak sebelum melanjutkan, hasil ini sudah cukup bagus. Namun, wanita muda itu tak kuasa menahan diri untuk bertanya, kakek sama sekali tidak menyalahkan bibi ke-9 dan suaminya. Pria tua itu tidak menjawab.
Saat berkendara di malam hari, Yao Zhen tiba-tiba tertawa kecil dan bertanya, "Aku pernah mendengar kau menyebutkan sesuatu, bahwa ada orang yang tenang dan ambisius, orang yang cerdas dan licik, dan orang yang jujur dan lurus. Bagaimana peringkat kualitas-kualitas ini?" Gadis muda itu sedikit bingung, tidak yakin mengapa kakeknya tiba-tiba menyebutkan hal ini. Namun, dia tetap menjawab, mereka masing-masing berada di peringkat pertama, ketiga, dan kedua. "Lalu bagaimana Anda menilai dermawan kita?" tanya Yao Zhen sambil tersenyum. Wanita muda itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya tidak berani menghakimi dermawan kita secara gegabah." Jenderal tua Yao mengangguk sebagai jawaban sebelum menoleh dan berkata, "Jinzi, kau seharusnya tidak mengikutiku ke kota Meraj. Tidakkah kau akan mempertimbangkan kembali hal ini? Belum terlambat untuk berbalik sekarang." Yao Jinzi tersenyum dan menjawab, karena peramal itu berkata. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Yao Zhen menatapnya tajam dan berseru, "Jangan katakan itu. Kau tidak boleh membocorkan ramalan peramal. Saat kita tiba di ibu kota, lebih penting lagi kau tidak membocorkan kata-kata peramal itu." Yao Jinzi tersenyum polos sambil menarik kembali kerudung tipis yang menutupi wajahnya, menyembunyikan kecantikannya yang memukau. 2 hari berlalu dengan damai di penginapan dan kota rubah. Pei Qian jarang meninggalkan kamarnya, dan dia sengaja menghindari Chen Pingan ketika dia keluar untuk mencari makanan. Selama waktu itu, Chen Pingan sering duduk di ambang pintu dan minum bersama Zhong Kui. Cendekiawan terhormat itu mengatakan bahwa ia perlu mengawasi kota rubah. Namun, itu bukanlah hal yang terpenting. Melainkan, hal yang terpenting adalah kemampuannya untuk bertemu Jiun Yang setiap hari. Chen Pingan bertanya kepadanya mengapa dia sangat menyukai Jiun Yang. Zhong Kui merenungkan hal ini untuk waktu yang lama, namun dia hanya bisa menyimpulkan bahwa dia tertarik padanya tanpa alasan yang jelas. Chen Pingan bercanda bertanya kepada Zhong Kui seberapa besar ia menyukai Jiun yang kemudian dijawab Zhong Kui dengan menghela napas bahwa ia hanya menyukainya secukupnya. Ia tidak tergila-gila padanya. Karena itu, ia selalu merasa bersalah terhadap Jiun Yang. Chen Pingan terdiam tanpa kata. Cendekiawan terhormat ini adalah orang yang aneh. Sebelum rombongan klan Yao tiba di penginapan dan meminta Chen Pingan dan para pengikutnya untuk berangkat ke ibu kota bersama-sama, Sui Yubian mengetuk pintu Chen Pingan dan mengatakan bahwa seseorang memintanya untuk menyampaikan pesan kepadanya. Mereka berdua duduk berhadapan, dan Sui Yubian perlahan berkata, "Setelah membangun kembali jembatan keabadianmu, kau perlu memurnikan 5 harta abadi jika ingin naik ke tingkat 5 atas. Harta abadi ini harus sesuai dengan 5 elemen dan mengisi kembali masing-masing elemen hingga tingkat yang memuaskan. Semakin tinggi tingkatan harta abadi yang kau murnikan, semakin tinggi potensi kultivasimu secara alami." Sebagai contoh, tanya Chen Pingan. Sui Yubian tampaknya telah mengantisipasi pertanyaan ini. Lebih tepatnya, orang yang memintanya untuk menyampaikan pesan ini kepada Chen Pingan telah mempertimbangkan semuanya dan mencakup semua kemungkinan. Sui Yubian pada dasarnya mengulangi penjelasan orang itu kata demi kata saat dia menjawab, misalnya, elemen logam dapat berasal dari sekantong koin tembaga esensi emas atau inti keilmuan emas, elemen kayu dapat berasal dari kayu belalang dunia kecil permata atau bambu suci gunung ilahi biru, elemen air dapat berasal dari segel air, elemen tanah dapat berasal dari platform pembunuh naga atau tanah dari 5 gunung kekaisaran Liagung, dan elemen api dapat berasal dari kerikil empedu ular tertentu atau bahkan gelang naga api. Pada akhirnya, Sui Yubian menambahkan, ini hanyalah contoh. Mengenai apa yang sebenarnya Anda sempurnakan, bagaimana Anda menyempurnakannya, dan kapan Anda menyempurnakannya, itu sepenuhnya terserah Tuan Muda untuk memutuskan. Setelah Sui Yubian pergi, Chen Pingan menutup pintu dan mulai berlatih meditasi berdiri. Pada malam itu, Chen Pingan menggunakan Eternity, teknik meditasi tidur, untuk tertidur lelap. Ia mengalami mimpi aneh, dan dalam mimpinya, seseorang berlumuran darah dengan lengan terputus menghalangi jalannya. Orang itu membungkuk dengan punggung menghadap Chen Pingan, dan ia memegang gagang pedangnya di mulutnya dalam posisi pedang yang tak terbayangkan. Ketika Chen Pingan terbangun dan membuka matanya, ia berusaha sekuat tenaga untuk mengingat detail mimpi aneh itu. Namun, ia hanya mampu mengingat samar-samar punggung yang kabur itu. Chen Pingan merasa sedikit bingung saat berbaring di tempat tidur, dan pada saat itulah seorang dewasa dan seorang anak kecil sedang membangun gundukan tanah kecil jauh dari penginapan.
Mereka tak lain adalah Zhong Kui dan Pei Qian. Yang pertama berjongkok di sana dan mengamati, sementara yang kedua sedang mengisi lubang sebelum menambahkan lebih banyak tanah di atasnya. Dia membangun gundukan tanah kecil yang tampak seperti makam, dan dia bahkan menemukan lempengan batu tipis untuk diletakkan di depan makam itu. Setelah berhasil menyelesaikan pekerjaan besar ini, gadis kecil kurus itu menolehkan wajahnya yang berlumuran lumpur ke arah Zhong Kui dan berkata dengan suara serius, "Ini adalah makam Chen Pingan. Mulai hari ini, kita berdua harus datang ke sini setiap tahun untuk memberi penghormatan." "Apa maksud semua ini?" tanya Zhong Kui dengan kebingungan. Pei Qian duduk di tanah dan menyilangkan tangannya di depan dada sebelum menggertakkan giginya dan menjawab, "Chen Pingan sudah mati bagiku." "Oh, jadi begitulah adanya. Kalau begitu, makam kecil ini bisa dianggap sebagai cenotaf," komentar Zhong Kui. "Apa maksudnya?" tanya Pei Qian sambil mengerutkan kening. Zhong Kui menopang dagunya di lengannya sambil menatap kosong batu nisan mini di depan makam kecil itu. Namun sebenarnya, ia sedang mengamati mata Pei Qian yang berbinar dari sudut matanya. Cendekiawan terhormat itu sedang merenungkan sesuatu, seolah-olah dia telah sampai pada suatu pencerahan.